Hai guys, welcome back to our Sunday service. Gimana kabarnya teman-teman? Dan gue banyak mendengar hari-hari ini kita mulai merasa kering rohani, kita merasa punya banyak masalah yang kalian hadapi, overthinking dan insecure. Tapi hari ini teman-teman ada satu hal yang penting buat Tuhan mengasihi kita semua. So hari kita mau ibadah sama-sama. Dan sebelum itu, untuk kalian yang hari mau ngalamin Tuhan bareng-bareng, kita ada Hafruta Meeting setiap hari Senin jam 8 malam. Kita disitu doa bareng, penyembahan bareng, kita juga bisa saling mendoakan dan sharing sama-sama. Jadi hari ini you are never alone. Oke? Jadi ikutlah hari Senin jam 8 malam. Oke, sekarang kita mau ibadah, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapak, kami syukur buat hari ini, buat setiap berkat Tuhan yang kami boleh rasakan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, Engkau Allah yang ada menyertai setiap hidup kami. Engkau lah harapan kami, apapun yang kami alami hari ini, kami percaya semua untuk kebaikan setiap kami Tuhan. Kami sebentar mau beribadah, kami ingin memuji, menyembah Engkau, biarlah kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Enjoy the worship. Welcome Sparkling. Mari hari ini sama-sama siapkan dirimu. Kita mau beribadah bersama kepada Tuhan. Amin. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. Feelings of praise and it changes the atmosphere. With hearts up and down, everybody sing it out. Oh, 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 turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over as we praise, well I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. With hearts up and down, everybody sing. Come on, Sparky!
Father. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that
Sebab hari ini Matius 7 ayat 9 sampai 11 firman Tuhan katakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hari ini percayalah, Dia Allah yang memberikan yang terbaik buat setiap hidupmu. Kalau hari-hari ini engkau merasa apa yang ada dalam hidupmu itu gak baik, hari ini percayalah firman Tuhan sudah katakan, Dia Bapa yang tahu apa yang terbaik, apa yang menjadi milikmu. Hari ini Tuhan kami percaya, kami mau bangkitkan iman kami mau bangkitkan roh iman percaya kami sama Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup memberikan yang terbaik buat setiap kami. Amin. Because you are a good Father. Kami bersyukur kami punya Engkau. Hari ini mari naikkan setiap ucapan syukurmu. Bukankah Dia Allah yang tahu mana yang terbaik buat setiap hidupmu? Hari ini mari naikkan setiap pujianmu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oke, halo Teens, apa kabarnya teman-teman? Gue berdoa buat teman-teman mungkin dalam keadaan yang kurang baik, ada yang baik, dan gue selalu berdoa buat teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik aja. Oke, nggak berasa nih teman-teman udah bulan Mei aja, dan sesuai dengan tema kita yang besar gitu ya, tema besar kita tentang hidup dalam penyediaannya. 2 bulan ke depan kita akan membahas tentang hidup dalam penyediaannya bulan Mei dan bulan Juni, dan hari ini kita memulai tentang hidup dalam penyediaannya. Maksudnya gimana sih hidup dalam penyediaannya gitu ya? Gue mau bilang gini, salah satu cara yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita hidup dalam penyediaannya, percaya atau enggak, setuju atau enggak, yaitu dengan mengucap syukur teman-teman. Kalau teman-teman ya mengucap syukur menjadi hal yang basic lah do, menjadi hal yang biasa aja lah kok, aku juga setiap hari juga udah mengucap syukur dan lain sebagainya. Anyways, kita mau bahas, kita mau kupas tentang mengucap syukur ini ya teman-teman ya. Ketika gue searching gitu ya di KBBI, arti dari mengucap syukur adalah rasa berterima kasih atas rasa senang, bahagia karena terhindar dari bahaya, selamat dari kejahatan. Tapi satu hal yang mau gue share hari ini, gue bilang adalah kita sebagai anak-anak Tuhan lebih dari sekedar itu teman-teman. Mengucap syukur bagi anak-anak Tuhan adalah kita boleh tetap mengucap syukur, bukan cuma, kalau tadi KBW kan dia bilang, ketika lu lagi senang atau bahagia doang. Mengucap syukur ketika keadaan lu yang kurang baik pun, kita masih mau gak untuk kita mengucap syukur. Dan gue mau bilang, kita masih bisa untuk kita tetap mengucap syukur. Maksudnya gimana kok mengucap syukur tuh dalam keadaan yang susah? Hari-hari ini kan gue lagi ngalamin hal yang berat lah gitu. Gue gak tahu teman-teman apa yang teman-teman pergumulkan gitu ya. Hari-harinya teman-teman nilai yang kurang baik gitu ya, padahal teman-teman udah lakukan yang terbaik, atau mungkin banyak problem yang teman-teman boleh rasain di keluarga, ataupun tuntutan juga buat teman-teman soal tanggung jawab dan lain sebagainya. Gue mau bilang
Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat hidupnya teman-teman. Termasuk itu masa depanmu, termasuk itu hari esokmu, termasuk itu keluargamu, dan hal-hal yang ada dalam hidupmu Tuhan sudah sediakan. Dan kita mau bahas teman-teman. Dari Matius 6, kita mau buka sama-sama ya. Matius 6, bentar. Oke, Matius 6 ayat 9 sampai 11. Gue bacain buat teman-teman. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Gue mau underline gitu ya, sedikit underline di ayat 11 teman-teman. Ayat 11 bicara soal apa sih? Bicara soal penyediaannya. Penyediaannya Tuhan. Dan hal yang unik adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berkelimpahan. Enggak teman-teman. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang kekurangan. Enggak. Tapi Yesus ngajarin kita untuk kita berdoa. Dibilang bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena gue mau bilang gini. Kita meminta makanan yang secukupnya. Karena cuma Kristus yang boleh lebih dari cukup buat hidupnya kita. Kenapa sih kayak gitu? Gue mau bilang gini, cuma Tuhan, memang cuma Tuhan yang boleh lebih cukup gitu dari hidupnya kita. Soal makanan kan bicara soal apa sih? Soal jasmanimu, soal hari-harimu gitu ya. Soal hari-hari yang engkau lewatin gitu ya. Dan percaya atau enggak, terkadang Tuhan tuh ngajarin kita untuk secukupnya gitu. Dan bukan berlebihan, bukan kekurangan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan memang yang terbaik buat hidupnya kita. That's why kita perlu untuk tetap percaya bahwa hidup dalam penyediaannya itu seperti itu teman-teman. Secukupnya. Hari ini apa sih yang kau hadapin gitu? Hari ini apa sih yang kau dapatkan hari-hari ini? Gue mau bilang bersyukurlah. Mengucap syukur lewat apapun segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Dan terkadang kita sulit untuk melakukan itu. Why? Kenapa sih kita sulit untuk kita mengucap syukur? Yang sebenarnya esensi dari mengucap syukur itu hal yang apa ya, bisa dibilang basic lah sebagai orang Kristen, apalagi teman-teman yang dari kecil gitu ya udah ke gereja, udah kenal Tuhan, udah ikut sparkling gitu ya pas SMP dan lain sebagainya. Ya mengucap syukur udah biasa lah kok dan lain sebagainya. Tapi hari ini gue mau bilang gini, hal yang membuat kita sulit untuk kita mengucap syukur yaitu terkadang kita suka compare sama apa yang kita punya dan sama apa yang orang lain punya teman-teman. Teman lain punya gadget baru, kita iri. Gak iri sih, tapi ya rasa pengen punya juga lah gitu. Temen punya akun Mobile Legend atau PUBG yang ranknya tinggi, kita iri. Sampai kita nge-push game, sampai kita lupa bahwa papa mama caring lebih sama kita. Bukan Mobile Legend, bukan PUBG yang caring hidup kita. Atau game-game lainnya yang teman-teman mainin, gue gak tahu. Dan hal-hal itu gitu yang kadang bikin kita iri, kadang bikin kita lama-lama jadi compare hidup kita sama orang lain. Dan gue mau bilang gini, waktu itu bangsa Israel ya teman-teman. Teman-teman tahu bangsa Israel berapa lama sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan? 40 tahun. Itu bukan waktu yang menurut gue bukan waktu yang cepat gitu ya. Itu waktu yang lama banget, lumayan lah. Kita bisa bayangin aja. Sekarang umur lo orang berapa? 13, 14, 15, 16, 17. 17 tambah 40, 15 tambah 40. Berarti 55 tahun. Misal gitu ya. Kita baru nyampe ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Sekian lama. Dan di dalam proses itu ya teman-teman. Dalam proses itu 40 tahun. Banyak hal yang terjadi sama bangsa Israel saat itu. Banyak hal Tuhan memproses lah bangsa Israel saat itu. Dan yang unik juga adalah bangsa Israel juga bersungut-sungut saat itu. Dia marah sama Tuhan. Aduh, dia marah sama pemimpin ya, sama Musa ya. Musa, kapan nih kita nyampe? Kok nggak nyampe-nyampe gitu ya. Lama banget bersungut-sungut, kita udah kekurangan. Mereka ngelewatin padang gurun dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa akan penyediaan Tuhan sama hidupnya mereka selama berapa lama? 40 tahun itu juga Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyediakan
hal yang terbaik buat hidupnya mereka. Mereka tetap dipelihara kok sama Tuhan. Tuhan tetap sediain mana kok buat mereka makan. Tuhan tetap sediain hal-hal yang baik kok dalam hidupnya mereka. Tapi terkadang mereka lupa sama itu. Fokus mereka tuh cuma, udah itu aja. Itu yang kita mau tuju. Nilai 9 yang gue mau. Dengan cara apapun itu, gue mau tetap ke situ. Ketika teman-teman harus dapat nilai 6, bersungut-sungut, gak ada ucapan syukur sama sekali. Dapat nilai 7, 8, bersungut-sungut, susah banget tuh mengucap syukur. Karena teman-teman cuma pikirin dalam pikiran teman-teman, hal yang teman-teman mau tuju doang. Tanpa teman-teman lupa sama penyediaan Tuhan, sama penyertaan Tuhan untuk teman-teman bisa capai nilai 9 itu. Untuk bangsa Israel bisa capai ke tanah perjanjian itu. Dan endingnya tetap aja Tuhan kasih gitu. Endingnya tetap aja Tuhan izinkan kehendak Tuhan terjadi atas bangsa Israel dan bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian yang memang sudah dijanjikan gitu. Gue mau bilang Tuhan gak pernah lalai kok sama setiap janjinya. Waktu itu bangsa Israel aja dinyatakan gitu. Dinyatain setiap janjinya Tuhan. Disediain tanah perjanjian yang terbaik buat mereka. Sama, Tuhan yang sama yang hari ini sama-sama kita sembah, kita puji. Tuhan yang sama yang sanggup memberikan itu sama teman-teman juga. Sama gue juga gitu ya, termasuk setiap kita terlebih sebagai anak-anaknya Tuhan. Gue mau bilang, penyediaan Tuhan itu cukup, bahkan lebih dari cukup buat hidupnya kita. Tapi yang terkadang kita lupa untuk kita kita nggak aware sama penyediaan Tuhan. Seringkali kita sulit untuk kita mengucap syukur sama hal seperti itu teman-teman. Dan gue ada gambar sedikit teman-teman. Gambarnya ada di sini. Nah, itu ya gambarnya. Apa yang menurut teman-teman dapat dari gambar itu? Gue kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Lama ya. Ya udah, pokoknya gambar itu sangat unik teman-teman. Itu sangat menggambarkan hidup gue pribadi gitu ya saat itu. Waktu itu gue ngalamin hal yang ini. Gue melakukan hal ini. Ini kayak departemen prayer sorting gitu ya. Di sorting setiap apa yang kita katakan gitu sama Tuhan. Kotak please sama kotak thank you teman-teman bisa lihat seberapa bedanya itu, seberapa jauhnya itu, tingginya kotak please dan kotak thank you. Dan seringkali kita cuma bilang, Tuhan aku mau ini Tuhan. Tuhan gue mau ini, Tuhan gue mau itu, Tuhan gue mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, banyak banget. Salah gak? Enggak sih. Itu hal baik juga yang teman-teman lakukan gitu. Sebagai anak Tuhan kita meminta sama Bapa itu, it's good things gitu. Tapi gue mau bilang, kita lupa sama thank you-nya kita. Kita cuma nge-push Tuhan untuk lakukan bagian Tuhan buat hidup kita. Tapi terkadang kita lupa untuk kita ngelakukan bagian kita juga. Hal simple, mengucap syukur. Kayak mengucap syukur tuh cuma berapa kertas di situ gitu. Thank you sama Tuhan tuh cuma berapa kertas. Please-nya banyak banget. Dan itu yang mungkin relate sama hidup gue, relate sama teman-teman juga gitu. Tulisan kecilnya itu dibilang less complaining, more grateful gitu. Sedikit komplain tapi lebih banyak mengucap syukur, lebih banyak bersyukur sama Tuhan. Lewat apapun, gue mau bilang gitu. Lewat apapun yang lu dapetin, lewat apapun yang terjadi sama hidup lu saat ini. Mengucap syukurlah. Karena ini titik di mana gue mulai mengerti gitu tentang bersyukur adalah bersyukur itu bukan compare sama kondisi orang lain, tapi bersyukur itu mengucap syukur untuk setiap apa yang lu punya saat ini atau apa yang lu nggak punya saat ini, bahkan apa yang lu belum punya saat ini. The real mengucap syukur tuh itu. Bukan gue bersyukur ya. Gadget gue masih bagus, yang lain masih banyak yang gak bagus. Gadgetnya masih kentang, orangnya masih jelek dan lain sebagainya. Nilai temen gue masih di bawah gue, ya gue mengucap syukur. No, itu sama aja kayak kita compare juga sih ya, sama yang terlihatnya di bawah kita gitu. Tapi bersyukur adalah stop di titik itu. Bersyukur cuma tentang kondisi hati lo dan lo mengucap syukur sama Tuhan. Gak ada lagi embel-embel lu compare sama kondisi orang lain.
Yang tadi gue bilang, bersyukur apa yang lu punya saat ini, bahkan apa yang lu gak punya saat ini, atau bahkan apa yang lu belum punya. Mungkin Tuhan melihat ya kita belum ready aja untuk terima itu. Dan apa yang lu punya saat ini, apa yang Tuhan percayakan sama lu saat ini, hari-hari ini, satu kata, bersyukurlah. Karena terlebih besar kasihnya Tuhan atas hidup lu, terlebih besar gift-nya Tuhan atas hidup lu. Karena gue percaya Tuhan udah sediakan, sekali lagi gue bilang, Tuhan sudah sediakan yang terbaik sama hidup lu. Mungkin saat ini lu tahu apa yang baik, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik sama hidup lu. Dan satu ayat, teman-teman, mungkin ini teman-teman udah hafal lah. Biasanya sih anak Tuhan harus hafal lah, asik. Kita mau buka di 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 18, teman-teman. Dia bilang apa? 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini udah, apa ya, gue bisa bilang, udah mutlak. Ini udah konkret gitu. Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan bilang gitu. Berarti hal yang berat, hal yang ringan, hal yang biasa aja, mengucap syukurlah. Dan ini, gue mau bilang gini, ini berkesinambungan sama ayat Roma 8 ayat 28. Dia bilang apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Berarti gini. Kita dibilang mengucap syukur dalam segala hal. Dan di Roma dibilang karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mengucap syukur segala hal, Allah bekerja segala sesuatu. Hal yang sama. Sesuatu sama hal ya, sama lah gitu. Berarti apa yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Tesalonika bilang mengucap syukurlah dalam segala hal gitu. Karena gue percaya gini, gak ada hal baik, gak ada hal buruk. Semua itu baik, sekalipun itu hal buruk. Hal buruk itu juga akan menjadi kebaikan toh buat hidup lo. Lo akan belajar hal yang baik melalui hal yang buruk itu. Dan itu poin yang mengucap syukur dalam segala hal. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu poin yang maksud gue, kesinambungan yang gue ngeh, oh iya ya. Berarti memang apa yang terjadi sama hidup gue saat ini, itu memang untuk mengucap syukur gitu. Dan dibilang ini, mengucap syukur dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang dikehendaki Allah, berarti segala sesuatu yang terjadi sama hidup lu, itulah yang dikehendaki Allah. So, mengucap syukurlah gitu. Dan gue bilang gitu, karena mengucap syukur jadi bukti bahwa kita ngalamin tentang kebaikan Tuhan. Ya dong, karena ketika lu say thank you sama Tuhan, lu mengucap syukur sama Tuhan, lu sebagai bukti nyata bahwa iya, gue ngalamin, gue ngerasain tentang kebaikan Tuhan. So thank you Tuhan, thank you God gitu. Dan bicara soal mengucap syukur gitu, kalau dia bilang, lu dari tadi ngoceh mulu lu kok. Coba dong lu sharing tentang mengucap syukur lu. Mungkin hidup lu enak-enak aja. Mungkin hidup lu santai-santai aja. Oh tentu tidak gitu. Siapa bilang gitu kan. Ya banyak lah pemuritan gue pasti tahu tentang struggling gue seperti apa gitu ya. Dan hari ini mau sharing soal ketika selesai gue masa kuliah gitu. Ketika bulan Maret 2020 gitu ya. Saat itu graduation, wah euforia sekali gitu ya. Semangat sekali dan mengucap syukur sekali saat itu tentunya ketika selesai menjalani sebuah tanggung jawab gitu. Dan mendapatkan gelar sarjana dan lain sebagainya. Dan saat itu bahkan ketika gue post gitu ya di IG gue bilang, caption gue gue tulis His Grace. Karena gue mau bilang cuma karena anugerah Tuhan doang gitu. Cuma karena kasih karunia Tuhan doang gue bisa dapetin itu semua saat itu. Tetapi tidak berhenti sampai situ teman-teman. Setelah itu, langsung dong masih fresh graduate sekali gitu ya. Setiap ilmu, setiap teori yang gue dapetin selama kurang lebih 3,5 tahun. Bahkan dengan transkrip nilai yang sangat memuaskan gitu. Pede lah untuk dunia kerja. At the end, ya we don't know gitu. Kita nggak tahu
pandemi ternyata terjadi saat itu. Dan teman-teman juga mungkin sering-sering baca berita gitu ya, wah pengangguran meningkat, lapangan pekerjaan kesulitan dan lain sebagainya. Kayaknya itu berita habis lihat ijazah gue gitu, habis lihat track record gue kayaknya salah satunya gitu ya. Habis lulus langsung jadi seorang pengangguran intelektual, wow, gelar yang luar biasa bukan? Dan saat itu, kalau teman-teman tahu, gue struggling banget saat itu. Iyalah stres sebagai anak cowok apalagi ya, stres di rumah, belum kerja dan lain sebagainya, mood nggak karuan gitu dan kehilangan kepercayaan diri dan lain sebagainya gitu ya, hancur sudah dan lain-lain. Kurang lebih selama 1 tahun gitu, 1 tahun gue nganggur. Tapi sebenarnya dalam 1 tahun itu nggak nganggur-nganggur banget sih, tapi ya adalah sampingan-sampingan nge-MC dan jual reseller kopi dan lain sebagainya gitu. Dan sampai titik 1 tahun di bulan yang lalu gitu ya, di bulan Maret lalu, 1 tahun itu gue nganggur. Dan selama 1 tahun itu sebenarnya gue kurang lebih sama lah, bersungut-sungut, nuntut Tuhan, nge-push Tuhan, kurang lebih segitu. Dan gue merasa apa yang udah gue lakukan nih, kok Tuhan gak kasih gue ya gitu. Sulit sekali saat itu untuk gue mengucap syukur. Dan ketika bulan April 2021, ketika Tuhan seperti kayak kasih jawaban buat gue, Tuhan kasih yang terbaik sama hidup gue, di situ juga Tuhan ngajarin gue. Lu inget gak? Bulan Maret 2020 sampai lu Maret 2021, apa yang udah terjadi? Lu masih ada loh saat ini. Dan itu gue bilang, wow, gue lupa sama penyertaan Tuhan. Gue lupa sama penyediaan Tuhan atas hidupnya gue. Ternyata Tuhan tetap kasih gue mana gitu. Tuhan tetap kasih gue penyediaannya yang sama mungkin yang saat itu bangsa Israel Tuhan berikan juga. Tuhan juga berikan hal yang sama hidupnya gue gitu. 1 tahun itu bukan hal yang cepat lah ya, 365 hari gue nganggur. Tapi Tuhan tetap sediakan itu. Makan gue masih bisa makan. Pelayanan gue masih bisa pelayanan. Dan hal lain lah yang Tuhan berikan atas hidupnya gue. Keluarga gue masih Tuhan sertai, keluarga gue masih Tuhan lindungi gitu ya dalam perlindungan Tuhan, apalagi tentang COVID-19 ini. Dan di situ gue baru kayak tertampar sama Tuhan. Gue minta ampun sama Tuhan. Gue mau bilang gue mengucap syukur Tuhan. Gue mengucap syukur untuk setiap penyediaan Tuhan sama hidupnya gue. Untuk setiap hal-hal baik. Untuk setiap segala hal, segala sesuatu yang terjadi atas hidupnya gue mau bilang, gue mengucap syukur Tuhan. Dan sama halnya kayak Ayub yang kehilangan semuanya gitu ya. Yang Tuhan izinkan itu terjadi. Ya teman-teman tahulah 42 pasal di kitab Ayub itu hal yang seru banget kalau teman-teman boleh baca-baca gitu ya. Hal yang menarik adalah ketika Ayub ngalamin lagi tentang kasihnya Tuhan, ngalamin lagi tentang penyediaannya Tuhan. Bukan penyediaannya Ayub, penyediaannya Tuhan atas hidupnya Ayub. Yang selama mungkin tahun-tahun yang sebelumnya Ayub merasa, ya ini penyediaan gua. Tapi Tuhan bilang, no, Tuhan punya penyediaan yang lebih baik. Jauh lebih baik, jauh lebih dari apa yang gak pernah kita pikirkan. Apa yang gak pernah Ayub pikirkan saat itu, dan Tuhan yang berikan. Tapi prosesnya yang nggak mudah teman-teman. Ayub kehilangan banyak hal, Ayub kehilangan semuanya. Tapi Ayub boleh belajar, bahkan Ayub boleh ngerasain tentang penyediaan Tuhan yang seutuhnya itu. Dan terakhir, gue mau bilang, it's not happiness that brings us gratitude, it's gratitude that brings us happiness. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membawa kita ke dalam kebahagiaan. So, hari ini teman-teman aware sama setiap penyediaan Tuhan sama hidupnya teman-teman. Dan jangan lupa, kita lakukan bagian kita. Yaitu apa? Mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi atas hidupmu. Mengucap syukur untuk setiap nilai-nilai di sekolahmu. Mengucap syukur untuk setiap keluarga yang Tuhan kasih atas hidupmu. Mengucap syukur untuk setiap nafas kehidupan. Itu yang gue lakukan. Ketika gue bangun pagi, hal yang pertama yang gue lakukan adalah gue doa Bapa kami dan gue selalu berdoa untuk hari itu. Ketika gue malam selesai gitu ya,
gue berdoa, ucap syukur, thank you buat setiap penyertaan Tuhan satu hari ini. Dan gue tutup doa Bapa kami lagi. Dan itu terus menerus gue lakukan. Karena gue percaya cuma mau ucap syukur menjadi bukti buat gue tuh boleh terus ngalamin tentang kebaikan Tuhan gitu. Gue boleh terus ngalamin tentang penyediaan Tuhan atas hidup gue. So, yang pertama tadi kita nggak lagi compare sama orang lain. Kita nggak lagi membandingkan hidup kita sama orang lain. Nggak usah egois sama apa maumu. Tapi lakukan sama bagian kita. Lakukan bagian kita dalam penyediaannya Tuhan, yaitu mengucap syukur. Yang kedua, tetap percaya sama Tuhan bahwa penyediaan Tuhan itu yang terbaik sama hidupnya teman-teman. Yuk, hari ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri, bahkan untuk setiap anugerah yang Tuhan boleh izinkan atas hidupnya kami Tuhan. Hari ini Tuhan, sebuah message yang Tuhan boleh berikan atas hidup setiapnya kami Tuhan, untuk kami boleh terus mengucap syukur, kami boleh reminder lagi Tuhan tentang mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan beri sama hidupnya kami Tuhan hari-hari ini. Bahkan kami boleh terus percaya sama Tuhan tentang penyediaan Tuhan, yang kami katakan penyediaan Tuhan jauh lebih baik. Bahkan penyediaan Tuhan adalah yang terbaik atas hidupnya kami. So Tuhan, hari ini kami mau mengambil komitmen yang baru Tuhan, untuk kami boleh terus bersyukur sama Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar. Kami bersyukur punya Allah yang penuh kuasa Tuhan atas hidupnya kami. Bahkan kami boleh mengucap syukur untuk setiap penyediaannya Tuhan atas hidupnya kami, keluarga kami, sekolah kami, bahkan setiap langkahnya kami Tuhan. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tuhan sudah pimpin kami melalui Roh Kudus yang ada dalam hidupnya kami Tuhan. Tuhan yang sertai kami, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kuasa-Mu, untuk kami boleh terus merasakan tentang kebaikan Tuhan. Dan kami boleh terus mengucap syukur sama Engkau Tuhan. So hari ini anak-anak muda, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sparkling, are you blessed with today's service? Pastikan kamu mendapat insight yang baru ya dari ibadah hari ini. Kalau kamu ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, kamu bisa mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera. Jangan ketinggalan update kegiatan Sparkling lewat akun Instagram pro.sparkling dan teens.sparkling ya. Thank you for joining us today and have a blessed weekend.